A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli wa nafa'ana Allah bihi ya bil ilmi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asantakum bil hayyil qayyum la yamutu abadan tafatan kunsuan wal adza bi alfin la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para alim, para kiai, para ulama, para bapak haji, ibu hajah, jamiah kesemuanya yang dikaruniai oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam hari kita bisa kumpul, bertemu dan bermuajah. Semoga berkah. Semoga berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini pripun niki? Kok enggak rata? Sana ada, sini enggak ada, sini enggak ada, sini ada. Bagaimana apa ini? Oh, yang sudah enggak ada sudah dimakan. Oh ya, acaranya pada malam hari ini Isra Mi'raj. Ya toh. Judul pertama acara Isra dan Mi'raj. Bisa dimengerti ya? Acaranya judul pertama Isra dan Mi'raj. Kalau kita kaji Isra dan Mi'raj, itu bukan apa-apa sebenarnya. Hanya Allah ingin memperlihatkan zatnya pada Nabi, dan Nabi ingin tahu mana sebenarnya zat Allah itu. Hanya itu. Karena Allah itu ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Berhubung af'al Allah sudah bisa diketahui oleh khalayak ramai dan orang banyak, juga pun asma Allah walaupun enggak lengkap, juga pun sifat Allah diketahui oleh orang banyak walaupun enggak lengkap. Nanti sudah diulang dalam ngaji setiap lapanan, ini semua sudah bicarakan. Sekarang bicarakan zat. Yang nomor satu zat. Allah itu zat. Kalau kita jelegenek apa? Jelegenek itu zat. Contoh saja, contohnya. Upama ini. Oh iya. Kosok ya. Penghapus. Ya. Ya wis. Punten Pak Yai. Masya Allah. Sun Abah Yai. Barakallah. Ya, makasih. Punten Yai. Barakallah. Maaf ya. Karena kita ucap bersama. Yang penting Isra Mi'raj bukan suatu apa-apa pun, bukan. Hanya berkehendak beliau Nabi ingin ketemu zat Allah. Zat Allah ingin memperlihatkan dirinya kepada Muhammad Rasulnya, kan ngeten. Pokok isi namun itu. Yang pokok isinya hanya itu. Terkecuali jadi dongeng yang macam dongeng, itu hanya urusan yang dongeng saja. Karena Allah ada zat. Nah, zat Allah bagi fikih, ilmu fikih syariat melarang keras membicarakan zat Allah. Betul? Betul? Ilmu fikih, ulama fuqaha, ahli syariah melarang keras membicarakan zat Allah. Dengan alasan apa? Dengan alasan nanti kalau ditanya beliau fikih tidak bisa menjalankan urusan zat
Allah. Sudah itu saja dulu. Mas sifat, ini yang kedua sifat. Sifat Allah 20. Dari kaji sebetulnya hebatnya bagaimana mafhum membedakan sifat Allah. Tapi yang satu-satunya satu yaitu satu sifat wujud. Ulama fikih belum berani menjelaskan secara detailnya. Detailnya bagaimana? Allah wujud, zat wajibul wujud mukhal ngadam, belum pernah ndongol, belum muncul. Allah wujud belum pernah muncul semenjak Adam sampai sekarang. Semenjak Nabi Adam, Allah itu wujud, zat wajibul wujud mukhal ngadam. Tapi semenjak Nabi Adam jadi khalifah sampai sekarang, wujud Allah belum pernah muncul. Nah maka Masya Allah ngadam, manusia itu ngadam. Tapi kenapa manusia ngadam selalu bermunculan? Ini jadi pertanyaan. Kalau memang santri jenius, santri yang all round, santri yang pikirannya fatonah, lincah, tanya. Mestinya tanya. Kalau nggak tanya, saya beri pertanyaan. Mbok coba-coba tanya pada kiai masing-masing. Bagaimana Pak Kiai? Allah zat wajibul wujud belum pernah nongol, saya ini ngadam kok nongol. Coba tanyakan pada Pak Kiai, bagaimana jawaban? Allah wujud dinamakan wujud nafsiyah, betul? Nafsiyah. Kalau wujud manusia bongso awak, nafsiyah. Tapi kalau Allah nafsiyah bukan awak. Allah kok awak? Salah. Itu nafsiyah itu bongso zat. Wujud nafsiyah bongso zat. Ngoten. Allah gak punya awak seperti kita. Kita punya awak, tapi Allah punya zat. Ini beda fikih kembali lagi, nafsiyah cukup hanya sifat nafsiyah satu wujud keluarga. Sifat 20 dibagi jadi 4. 1 nafsiyah, 2 salbiyah. Salbiyah. Hanya 5. 3 ma'ani. 4 maknawiyah. Ini penjelasan sudah sokeh semua, tahu semua. Nafsi ada 1 yaitu wujud, salbi ada 5, hafal semua. Ma'ani ada 7, hafal semua. Maknawiyah ada 7, hafal semua. Coba kalau kita ketahui sifat ma'ani 7, kudrat, kita punya kudrat. Irodat, kita punya irodat. Ilmu, kita punya ilmu. Hayat, kita punya hayat. Sama, kita punya sama. Basor, kita punya basor. Kalam juga kita punya kalam. Walaupun 7 itu tidak sempurna, kita pakai semua. Kudrat walaupun tidak sempurna, punya. Irodat walaupun tidak sempurna, punya. Ilmu walaupun nggak sempurna punya. Hayat walaupun nggak sempurna punya. Sama basor kalam walaupun tidak semua punya semua. Berarti sifat mani 7 itu Allah punya, manusia punya. Nanti dibedakan. Setelah itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah dibagi 2. Istighna diringkas jadi 2. Istighna, iftikor. Istighna ada 11, iftikor ada 9. Semua apal.
Setelah diri jadi dua, ini ulama fikih nggak berlanjut, nggak berani lanjut. Nah ini di sini ini sifat dua lagi empat, diri jadi empat, empat jadi dua, sudah nggak berani lanjut ulama fikih. Tapi ulama sofiyah tasawuf berani. Dua dengan satu hayat. Nah ini sifat 20 diri jadi empat, empat diri dua, diri satu hayat. Allah itu sifat itu berarti hayat. Kalau Allah hayat, kita hidup. Apa beda hayat dengan hidup? Tapi Allah hayyun bidzatihi, kita hayyun biruhihi. Allah hayyun bidzatihi, tapi kita hayyun biruhihi. Hayyun, Allah hayyun dengan zatnya sendiri, tapi kita hayyun biruhillah. Kita hidup dengan nyawa Allah. Buktinya Quran, walati ahsonat farja wa nafahna min ruhina. Seorang wanita, gadis Maryam namanya, Ibu Siti Maryam, seorang gadis tidak pernah bersentuhan laki-laki. Kenapa bisa ngandut? Ditiup oleh Jibril. Siapa Jibril? Ditiupkan nyawaku ruhullah, nyawaku ruhul kudus. Ditiupkan Maryam ngandut Ngisa ruhullah, Ngisa ruhul kudus. Itu karena Ngisa yang dikandut Maryam bukan ngandut manusia, tapi ngandut ruhullah, ngandut ruhul kudus. Terbukti sudah semua tahu pertanyaan dan jawaban kejadian. Lah Ngisa ruhullah, Ngisa ruhul kudus. Lah tinggal kita ini tahu ruhullah tidak, tahu ruhul tidak, urusan disinilah wajibnya kita manusia yang aksanin takwim diwajibkan jadi ngaji ruh yang dari ruhullah dan ruhul kudus. Nanti dilanjutkan. Nah berhubung ruhullah dan ruhul kudus, ini karena apa? Gara-gara Maryam ngandut ruhul kudus. Nah tinggal kita ibu-ibu ngandut ruhullah bukan, ruhul kudus bukan. Nanti urusan lain, ada urusan tersendiri. Kenapa kita manusia ngandut ruhullah? Kenapa kita manusia ngandut ruhul kudus? Nanti ada urusan tersendiri. Dilanjut. Setelah pentingnya di sini ngaji ruh, biar tahu siapa ruh. Siapa ruh? Boleh dikatakan ruh. Ruh itu mana? Biar tahu ruh. Kita semua tahunya hanya jasad. Dalam fikih kita punya jasad, disucikan, dimandikan dengan air dan sabun. Kalau kena najis, jasad kita, badan kita disucikan dengan air dan sabun. Betul? Kita punya jasad. Kita punya jasad. Jasad ini kalau kena najis dibersihin air dan sabun. Kita punya jasad. Jasad saja nggak jadi.
ambruk. Kita punya ruh. Lah ruh itu siapa? Jasad plus ruh. Ruh itu roh Allah, bukan roh kita. Ruh itu biruhi, rohnya Allah. Kalau jasad kena najis, entah najis mukhafafah, entah najis mutawasitoh, najis mughaladoh, bisa tidak sabun cukup. Nah kalau ruh, apa ruh gak kena najis? Kena juga. Kita punya ruh. Karena kita punya ruh, gak tahu ruh. Lah ini sebab menyebabkan gak tahu Isra Mi'raj. Kita punya ruh ini, ruh juga punya najis. Juga najis mukhafafah ya kena, najis mutawasitoh kena, najis mughaladoh kena. Kalau ruh kena najis, bagaimana mensucikan roh tersebut? Inilah yang kita kurang tahu. Maka saya ulang lagi, dalam fikih syariat yang dikaji hukum-hukum agama Allah, sampai di mana hukum-hukum agama dikaji, tok tasih masih menjalankan hukum, masih syariat. Syariat bicara jasad, membicarakan jasad. Yang dibicara jasad, yang suci jasad, yang ibadah jasad. Tapi dalam syariat tidak memerlukan rohnya bagaimana, nggak pernah syariat fikih tidak pernah memedulikan masalah roh. Toh roh itu kalau nggak punya jasad, nggak punya roh, jasad ambruk, roboh. Jasad nggak punya roh, roboh. Tapi roh nggak ada jasad, nggak kelihatan. Maka para ahlu sufiyah dalam tanah Jawa ini cilik-cilikan kecil dan Mbah Sunan Kalijaga. Mbah Sunan Kalijaga bicarakan jasad membungkus hati, kolbun ya wis. Jasad membungkus hati. Hati bungkus denyut. Apa denyut? Getar. Membungkus getar. Jasad membungkus getar atau denyut getar. Dalam jasad ada kolbun hati, dalam hati ada getar, dalam getar ada ruh. Dalam ruh ada sukma. Nah, sudah bicara sukma. Kalau sudah bicara sukma, ini fikih sama sekali nggak kenal dan nggak tahu. Maafin. Kalau sudah bicara ruh, ini sedikit dalam fikih dibicarakan, dikit sekali. Tapi secara sukma ini fikih syariat enggak nyentuh sama sekali. Jangan sampai bicarakan, tentu saja enggak. Dalam sukma membungkus hidup atau hayat. Dalam hayat membungkus rasa. Ya, setelah rasa, inilah setelah rasa sama sekali fikih enggak tahu dan enggak kenal rasa. Maka dicap Al-Quran aksaron nasi la yash'urun, fikih belum pernah mengindahkan hal itu. Kematian manusia orang podo kroso, banyak manusia tidak terasa. Fikih enggak pernah bicara itu. Sudah, saya ulang lagi, kita punya jasad. Jasad membungkus hati, hati membungkus getar, denyut, getar denyut bungkus roh, roh bungkus sukma, sukma bungkus hayat. Nah di sini kebersamaan manusia dengan Allah, Allah hayat, manusia juga hayat. Nah, bedanya tadi saya ulang, Allah hidup dengan zatnya sendiri, tapi kita hidup dengan nyawa Allah, dengan hubungan roh.
Roh itu bukan roh kita. Roh itu ruhullah seperti Isa. Maryam mengandung ruhullah. Ibu juga begitu, mandut ruhullah. Karena kalau Isa ruhullah karena suci kesucian dari Allah sendiri tanpa campur nafsu. Lah kita dikandut oleh ruhullah berhubung campur dengan nafsu, memang sengaja dicampur dengan nafsu, maka rohnya kalah, yang menang nafsunya. Ini yang menjadi penyebab kita nggak tahu roh. Maka dalam thariqah dianjurkan lagi sangat mengaji tentang roh, biar tahu tentang keadaan roh. Lah apa roh? Saya ulang, kita nyawa roh kita dijabut oleh Nginjroil, kita mati, berarti hidup hilang. Tinggal jasad ambruk ditanam dalam tanah, di kalang tanah. Nah, siapa dia roh? Ini loh penyebab kita belum tahu. Siapa roh itu siapa? Siapakah roh itu? Siapa roh? Maaf, saya duduk di sini ya. Maaf, siapa roh? Sampai-sampai di Bukhari, hadis Bukhari, Abu Jahal kumpul dalam satu pendopo, jangan para handai tolan. Abu Jahal berbicara, hai teman-teman setia, siapa berani tanya kepada Muhammad, keponakanku Muhammad itu. Siapa berani tanya Muhammad tentang nyawa? Kalau Muhammad itu ngerti nyawa, Muhammad Nabi. Kalau Muhammad nggak ngerti nyawa, Muhammad bukan Nabi. Itu Abu Jahal. Bah Nabi itu punya ngertinya nyawa, karena ilmu Nabi tentang nyawa, bukan lainnya. Ilmu Nabi tentang nyawa, bukan tentang hukum. Nabi diberi ilmu Allah nyawa, tahu nyawa. Karena tanpa nyawa kita gak bisa hidup. Kalau kita nggak hidup, nggak perlu bicara hukum. Kalau nggak hidup, nggak ada hukum. Habis hukum kalau nggak hidup. Adanya hukum karena masih hidup. Yang bicara hukum itu hidup. Maaf ini, Abu Jahal berkata lagi, barang siapa saja, mari teman-teman, siapa berani tanya pada Muhammad, keponakanku Abu Jahal, jika Muhammad tahu nyawa, Muhammad itu Nabi. Tapi dia Muhammad yang arti nyawa, Muhammad bukan Nabi. Dua orang ngacung, saya berani tanya kepada beliau Muhammad tentang nyawa tersebut. Ada hadiahnya 100 dinar, 100 unta paling gede, 100 karung gandum. Silahkan berangkat. Dua orang tersebut dapat hadiah 100 dinar, 100 unta paling besar, dan 100 karung gandum. Berangkat dua orang. Berjalan tengah-tengah jalan. Nah itu Allah menurunkan ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh, akan bertanya pada Muhammad kaum Quraisy kepadamu tentang keberadaan nyawa. Kul ar-ruhu min amri rabbi. Jawab Muhammad, nyawa itu suatu urusan. Nyawa itu suatu perkara. Nyawa itu perkara Allah, nyawa itu urusan Allah. Ayat Quran itu. Tapi di belakang ayat ada wa ma'utitum minal ilmi ila qalilan. Tidak kamu kalian diberikan tahu urusan nyawa, terkecuali orang yang tahu nyawa hanya qalil, dikit sekali.
tiap-tiap orang 10.000, tahu nyawa satu sudah padat. Seluruh Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ada berapa orang? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ada berapa ribu orang? Kalau di total tiap 10.000 orang tahu nyawa satu sudah padat. Maka ngaji nyawa ini maaf, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat belum ada yang ngaji tentang keberadaan nyawa. Karena nyawa ilmu Nabi. Ya inilah yang dinamakan al ulama warasul anbiya. Ulama warisan Nabi, karena Nabi tidak membicarakan hal apa saja, tapi Nabi hanya memberitahukan kepada umat tentang keberadaannya nyawa. Para ulama jarang sekali ulama juga yang tahu nyawa. Paling-paling tahu 1, 2, paling banyak 5. Toh nyawa itu ada 11. Dari Mbah Sunan kali Jogo, dari Abid Al-Bustami di tasnya pada Mbah Khodir alaihi salam. Ini nyawa. Nah, dengan adanya hubungan di antara roh ini, nah inilah yang disebut sampai bentuk salbiah. Roh itu bayangan zat. Jasad bungkus ati, ati bungkus getar, getar bungkus roh. Nah, roh ini bungkus sukma, sukma bungkus hidup, hidup bungkus rasa. Lah rasa itu zat. Maka fikih gak berani masa menjadikan rasa, ada zat. Di situ nanti bisa dikaji. Sudah cukup sekian. Roh ada 7 yang besar. Jasmani sudah dikaji berulang kali, di Indramayu sudah 4 kali, di Boyolali sudah tiap tahun dikaji tentang nyawa. Tiap khol di Bahuromah ngaji nyawa. Di Indramayu sudah 4 kali, pindah-pindah tempat. Kalau di Boyolali tetap 1. Jasmani membungkus ruhani. Jasmani bungkus rohani. Rohani bungkus roh mani. Rohmani bungkus nafsani. Nafsani bungkus robbani. Robbani bungkus dofi. Nah, sudah ngaji khol berulang kali harusnya ngerti. Dofi bungkus kudus. Diulang lagi. Jasmani roh ini ada 7. Roh jasmani membungkus roh ruhani. Roh ruhani membungkus roh rohmani. Roh rohmani membungkus roh nafsani. Roh nafsani membungkus roh robbanila. Dalam robbani kita manusia punya robbani. Nah, ada manusia punya robbani, wajib manusia beribadah pada pangeran. Ini lah, kalau pangeran maaf belum tentu Allah, tapi Allah mesti pangeran. Maka beberapa pangeran, banyak pangeran tidak wajib disembah kecuali nyembah pangeran Allah, kan begitu. Maka la ilaha illallah dengan ada robbani.
Saya ulang di sini. Maka kalau Rabbani jika la ilaha illallah sudah jelas untuk umum, tidak ada banyak pangeran yang wajib disembah kecuali satu pangeran Allah. Ini karena ada hubungan rohani. Roh tadi yaitu roh Rabbani ke sini lanjutnya roh. Rabbani ke roh sampai la ilaha illallah. Tah Rabbani bungkus idofi lah. Idofi ini bayangan Roh Kudus. Dalam idofi bungkus Roh Kudus. Lah Roh Kudus yang bungkus zat Allah. Ini yang dimakan. Maka setelah ada la ilallah, la ilallah di Quran ada 2 ayat. Yang pertama dikir la ilaha illallah. Lalu 2 la ilaha illa huwa. La ilaha illahu. La ilaha war rahmanur rahim. La ilaha wal hayyul. La ilaha war rabbul arsyil azim. Banyak sampai 29 ayat la ilaha illa huwa. Kelajuannya ada pangeran situ, ada pangeran sini, ada pangeran situ. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Pangeran penjenengan. Tembriku penjenengan kan tembriku. La ilaha anta 1 ayat. La ilaha anta. Pangeran penjenengan ada pangeran meriku wonten pangeran sini. La ilaha illa ana. Kalau la ilaha huwa 29 ayat, la ilaha anta 1 ayat, la ilaha ana 3 ayat. La ilaha ana fattakuni, la ilaha fa'buduni, la ilaha fa'budni wa aqimisali. Dikri 3 ayat. Ini pangeran di situ, pangeran di sini. Ada pangeran di situ, pangeran di sini, pangeran penjenengan, pangeran kula. Kalau pangeran penjenengan wonten mriku, pangeran kula wonten mriki. Pangeran mriku, pangeran mriki. Pangeran situ, pangeran sini. Hanya itu aja. Kok tidak niki pangeran enggak? Ini bukan pangeran juga bukan. Hanya pangeran dari situ, pangeran dari sini gitu. Anta, ana. Ana, anta ada. Mada pangeran anta, pangeran ana. La ilaha illa huwa. Tidak ada pangeran, ada penjenengan Allah. Ini tak hidup. Kalau nggak hidup nggak bunyi gua. Lalu la ilaha illa anta. Apa ada penjenengan. Dengan mukabalah la ilaha anta ini fa innama tuwallu fatsama wajhullah Quran. Di mana umbada di situ wajhullah. Bagaimana ini? Fa innama tuwallu fatsama wajhullah. Quran ini betul. Betul enggak? Fa innama tuwallu fatsama wajhullah. Di mana umbada di wajhullah. Kita melihat wajah bapak-bapak ini. Saya pribadi melihat wajah bapak-bapak dan para ibu-ibu. Saya melihat ini bukan wajah bapak. Di situ wajhullah, 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 wajhullah. Fa innama tuwallu fatsama wajhullah. Ini karena anta tadi. Ini fa innama tuwallu fatsama wajhullah. Bagaimana nih Quran? Ada mukabalah. 1 ayat. Ini dikir Nabi Yunus alaihissalam. Lalu la ilaha illa ana. Orang apa yang jembak jo ingsun. Ingsun apa? Ingsun Allah, bukan ingsun aku. Kalau aku nafsu, kalau ingsun Allah. La ilaha illa ana orang coba ingsun. Lah ingsun aku salah.
Ingsun kok aku salah, enggak bener. Ingsun Allah, kalau aku nafsu. Penjenengan, orang penjenengan sira-sira iki bukan. Ya kok sira-sira, buat sira-sira. Penjenengan piyambak. Kalau penjenengan Allah, karo sira manusia. Jadi la ilaha illa anta orang pengen jawab sira ya salah. Penjenengan Allah. Di situ ada Allah. Wa inna ma tuwalu fatama wajhullah. Kalau ingsun la ilaha illa ingsun, bukan ingsun aku pegang dada, salah. Ingsun aku pegang hati, salah. Kalau la ilaha illa ana, ini yang bunyi mulut, salah. La ilaha ana yang bunyi hati, enggak bener. Bagaimana? La ilaha ana yang bunyi rasa sini. La ilaha ana bunyi rasa, rasa hidup manusia. Ya kalau yang nggak mampu ya jangan dirasakan, jangan dipikir. Nggak usah dipikir. Ini di luar pikiran. Nggak usah masuk kepala, ini di luar kepala. Ini jangan masuk pikiran. Karena ini di luar pikiran. Dipikir nggak ketemu. Ini di luar pikiran karena nggak dipikir nggak ketemu. Maka la ilaha illa ana orang itu apa ingsun. Ini Quran, bukan buatan siapa-siapa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Ada 3 ayat. Ya toh. Ini dengan ana ini ingsun Allah, bukan ingsun aku. La ilaha illa pangeran kang disembah kelan sabene ila ana kejaba ing terkecuali ingsun. Tidak ada yang harus disembah dengan sebenarnya kecuali ingsun. Ingsun Allah, bukan ingsun aku. Kalau aku nafsu, kalau ingsun Allah. Ini letaknya pada rasa sini. Rasa hidup manusia kurang 1. Lalu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Quran. La ilaha illa lazi. Klaru, kurang 1 balinna. La ilaha illa lazi. Wa amanat bi banu Israila wa ana minal muslimin. La ilaha di Quran 1 ayat. Itu surat apa, juz berapa, ayat berapa? Cari sendiri di Quran. Pasti ada. Usur cari enak. Ayat sekian surat ini, juz ini. Penak bisa ngaji kaya mongkon. Kaenaan nanti ngajinya, ya toh. Mau deres Quran ada. La ilaha illalladzi wa amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini berat bagi kita. Kita tidak semudah wa ana minal muslimin. Jangan bicara kita muslimin. Karena muslimin nyembah zat, nyembah lagi. La ilaha, tidak ada pangeran yang wajib disembah dengan sebenarnya ilahi kecuali zat. Zat itu siapa? Nah ini kalau zat kembali lagi pas sudah dihapus ke nafsiyah wajullah tadi, ke nafsiyah nafsiyah zat. Lagi itu nafsiyah Allah zat, kita awak, kita jelegenek, Allah zat, kita jelegenek. Maka la ilaha illallah, tidak ada pilihan yang wajib sembah dengan sebenarnya kecuali zat. Wa amanat, percaya bisa madan lagi siapa kaum Banu Israil wa ana minal muslimin. Lah ngatop nasak, wa ana ngatop nasak, runtung-runtung apa? Hati anak, mbak anak ini dengan Bani Israil gini bersamaan menyembah zat. Orang muslimin tidak nyembah zat. Kalau muslimin belum tahu zat, jangan bilang muslimin. Muslimin nyembah zat kok nggak tahu zat bagaimana? Kalau muslimin belum tahu zat, berarti yang nyembah siapa?
Wong mesti minta nyembah siapa apa? Nyembah zat, ngatop nasak apa? Runtung-runtung apa? Berurutan, berduyun-duyun sama Bani Israel menyembah zat. Nah kita muslim harus nyembah zat. Kalau muslim masih nyembah Allah, maaf. Wong al itu nama. Al itu ismu. Dalam Thariqah Naqsabandiyah al itu ismu zat. Betul enggak? Thariqah Naqsabandiyah Allah itu ismu, zikir ismu zat, nama zat. Namanya Allah, zat mana zatnya? Sama dengan Abah Yai. Abah Yai itu nama orang, betul? Betul enggak? Namanya Kiai. Ya dah. Mana orangnya? Ismunya Allah, mana zatnya? Berani enggak? Betul. Ini sudah kita jadi muslimin. Muslimin itu wa'ana minal muslimin itu menyembah pada zat. La ilaha illallah, pangeran yang wajib sembah dan sebenarnya ilalladzi kecuali zat. Wa amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Nah ini ya. Sudah bicara ya? Cukup ini kayaknya. Nah ini. Nanti biar tahu bedakan tentang Allah dan zat. Allah itu ismu zat. Allah itu nama zat. Nah kita nama manusia. Ya dah. Kita nama mana manusianya? Manusianya. Itu nama mana Allah? Jamiul badan, betul? Mana zatnya? La ilaha illallah, letak jamiul badan. Harus kita ini tahu ini. Ini tergantung kita masing-masing. Diulang dari depan. Kalau fikih syariat mengkaji hukum-hukum agama Allah, tapi thariqah tasawuf mengkaji yang punya agama. Kalau fikih syariat ngaji hukum agama, tapi kalau thariqah tasawuf ngaji yang punya agama. Biar dikaji fikih hukum agamanya, biar syariat hukum agamanya biar syariat, tapi yang punya agama biar dikaji thariqah, dikaji ahli tasawuf. Yang penting tasawuf terusan dari fikih, thariqah terusan dari syariat. Kalau syariat nggak mau thariqah, ya jangan bicara hal zat, jangan. Kalau fikih nggak ngaji tasawuf, ya jangan bicara zat. Syariat nggak ngaji thariqah, jangan bicara zat, nggak mampu. Karena dalam thariqah tasawuf mengajarkan tentang zat Allah. Ini la ilaha illallah, ini supaya bisa dimengerti. Sudah bisa dipaham. Walaupun nanti bisa diulang lagi, dibusek lagi. Ini mengutarakan diantara wujud zat wajibul, wujud belum pernah muncul, tapi yang ngadam manusia bermunculan. Ini wujud siapa ini? Tanyakan. Tanyanya kemana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la lamun. Undang-undang tanya, jangan sembarang orang ditanya, nggak mungkin ngerti. Maka tanya kepada ahli zikir. Kalau kita bertanya pada orang ahli zikir, sudah pas undang-undang Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti,
tentang keberadaan Allah, tanya pada orang ahli zikir. Di mana orangnya? Cari saja di mana saja. Undang-undang itu jelas. Kita yang suka menyalahi undang-undang, betul enggak? Kita sendiri suka menyalahi undang, sembarang orang ditanya enggak mungkin ngerti. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini undang-undang Quran. Nah, kita anut. Ini baru menempelkan di antara sifat tadi. Sifat wujud. Allah wujud itu wujud zat. Maka zat wajibul wujud namung Allah yang ada. Dah cukup dimengerti ya? Dah cukup dimengerti? Walaupun secara serampangan atau secara apa, sepintas kilas sudah saya ngerti. Yang penting Mi'raj itu Allah memanggil kepada hambanya tercinta, yaitu hambanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu apa dipanggil? Satu, perlu Allah menunjukkan zatnya supaya bisa ketemu dengan hambanya Muhammad Rasul. Satu itu. Dua, perlu untuk melantik kepada hamba Muhammad, dilantik jadi Muhammad Rasul. Itu loh. Maka ketika Nabi menghadap Allah, setelah Nabi menghadap Allah di sana, masalah Isra, perjalanan malam, itu mukjizat dari Rasul. Kalau kita percaya dengan mukjizat bagi Rasul, ya percayalah ada Isra, perjalanan malam. Mekah sampai Madinah kok cukup 1 jam. Mekah Madinah cukup 1 jam. Mekah Masjidil Haram cukup, Mekah Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa cukup 1 jam. Jam 12 sampai jam 1 selesai Isra, perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa cukup 1 jam. Suma usra biruhi wa jariya qadotan minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Isra jam malam itu roh dan jasadnya. Karena jasad punya roh ada jasad. Jasad saja nggak punya roh, ambruk. Roh saja nggak punya jasad, nggak kelihatan. Adanya jasad bisa duduk dan bisa berdiri, duduk ini karena masih ditunggunya nyawa. Tanpa nyawa nggak bisa duduk, ambruk sudah. Roh kelihatan, ya jasad ini. Karena jasad membungkusnya nyawa. Jadi kita punya jasad, punya nyawa, punya jasad, punya roh. Saya ulang, fikih tidak pernah bicara roh. Yang dia hanya jasad, bersihnya jasad, sucinya jasad, ibadahnya jasad, amaliyah jasad. Tapi tujuan roh, ibadah roh belum pernah dibahas di fikih. Nggak kenal roh. Nah kita coba kenalkan roh tadi. Roh tanpa jasad nggak kelihatan. Roh kelihatan adanya jasad. Roh dibungkus jasad. Jasad bayangan roh. Roh membungkus sukma bayangan hidup bayangan rasa
jasad daripada zat. Zat Allah. Diulang supaya jelas, diulang lagi. Jasad membungkus hati, hati membungkus getar denyut, denyut membungkus roh, roh bungkus sukma, sukma bungkus hidup, hidup bungkus rasa, rasa dibungkus hidup, hidup dibungkus sukma, sukma dibungkus nyawa, nyawa dibungkus getar, getar hilang nyawa hilang, getar dibungkus hati, hati dibungkus jasad, jasad bayangan hati, hati bayangan getar, getar bayangan roh, roh bayangan sukma, sukma bayangannya hidup, hidup bayangan Allah, rasa nur. Nah ini maka Allah nur, Muhammad nur. Kesimpulan masa Isra perjalanan itu mukjizat Rasul. Kita bahas boleh aja tapi nggak nyampe akal kita. Apalagi Mi'raj. Mi'raj itu lebih daripada mukjizat, buahnya mukjizat. Itu Mi'raj untuk Nabi menghadap zat Allah. Nabi Muhammad Rasul menghadap zat Allah, tahu wajah Allah, tahu zat Allah. Nabi menghadap zat Allah, Nabi matur at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu atur Nabi pada Allah di hadapan beliau. Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Inilah pelantikan Nabi Muhammad Rasul dan jadi Nabi dan dari Rasulullah. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad jadi ayyuhan nabiyyu, diangkat jadi Nabi. Assalamualaikum, diberi keselamatan. Ayyuhan nabiyyu, diangkat jadi Nabi, diberi rahmat ta'zim oleh Allah dan diberi berkah oleh Allah. Itu perkataan Allah pada beliau Nabi ketika menghadap Mi'raj. Nabi berkata, menjawab kata Allah, berhubung Nabi tidak ambisi, nggih saya terima Allah, assalamu alaina, tapi wala ibadillahi sholihin, tidak hanya saja yang selamat tidak ada assalamu alaina, tidak, tapi juga keselamatan wala ibadillahi sholihin. Lah kita ini ibadillahi sholihin atau belum? Karena ibadillahi sholihin diperjuangkan oleh Nabi di hadapan Allah, ditanggung keselamatan dunia akhirat. Kalau betul-betul ibadillahi sholihin. Nah kalau kita belum ibadillahi sholihin bagaimana ini? Nah kalau tolihin masya Allah. Maaf loh ya ini. Ini pelantikan Nabi ini. Yang tahunya Jibril di aras. Jibril menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tahu bahwa Allah zat di situ, melantik Nabi jadi rasulnya.
Yang tahu hanya Jibril saksinya. Lah kita nggak tahu bahwa Nabi diangkat jadi Rasul ya nggak tahu, Allah jadi Allah ya nggak tahu. Kok berani asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul? Kita tahu nggak? Jawabnya mudah. Saya bunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasul, ikut tiru-tiru malaikat, menirukan malaikat Jibril. Yang tahu hanya Jibril. Yang tahu bahwa betul ada Allah dan betul Muhammad jadi Rasul, itu yang tahunya Jibril, nggak tahu. Lah kita berani asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikut malaikat Jibril, melu-melu malaikat. Jadi imannya masih taklid pada Jibril. Kapan jadi kamilnya? Iman taklid itu bagaimana? Man qolada yukhalidu benar. Barang siapa taklid yukhalidu benar, hati-hati. Baik kita iman tas kayak bener, ayo kita sokehkan. Yang penting supaya cepat, sudah dibahas pintas saja, nanti bisa dibahas lain waktu, kita ngaji lagi, bahas lagi. Yang penting buah Isra Mi'raj atau hasil Isra Mi'raj. Hasil Mi'raj, hasilnya sholat 5 waktu. Betul gak? Sholat 5 waktu itu hasil Mi'raj. Sholat 5 waktu hasil Mi'raj. Lah kita menjaga sholat 5 waktu, itu menjalankan hasilnya Mi'raj. Lalu Hudzaifah bin Yaman tanya pada Rasul, ya Rasul, ada apa Hudzaifah? Saya boleh tanya ya Rasul? Ya boleh aja tanya, nggak boleh bagaimana? Ya terima kasih, saya tanya Rasul. Rasul kan tahu benar tentang wujud Allah, keberadaan zat Allah, karena Nabi Rasul telah menghadapkan diri pada Allah. Loh lumayan, karena tahu zat. Saatnya nanti kapan-kapan mencari mudah karena sudah tahu wujudnya, tahu zat. Karena Allah zat wajib wujud tadi itu. Nabi telah dihadapkan pada zat Allah. Yang nyata Nabi tahu tentang zat Allah. Sewaktu-waktu mencari genah mudah karena sudah pernah tahu zat Allah, kan begitu. Ini Hudzaifah bin Yaman tanya pada Rasul begitu. Iya Hudzaifah, memang saya tahu ketika saya Mi'raj memang berhadapan langsung, bermuajahah, adep-adepan karo Allah. Saya ucapkan ini wajhatu iya. Kan begitu hasil sholat. Terakhir wajud tarik. Maka solu kamar dong soli, solu kamar ro'aitumuni usolli. Kamu sholat seperti aku pada sholat. Yang tahu sholat Nabi para sekabat. Yang tahu sholatnya Nabi sekabat. Sekabat yang tahu sholat sekabat para tabiin. Sholatnya tabiin yang tahu tabiin yang tahu para tabiin, ulama yang tahu para tabiin, ulama salaf. Kalau sekarang ulama kholaf 5 tahun ke sini, 5 tahun sejarah ke sini, itu enggak tahu sholatnya para tabiin, tahu sholatnya ulama salaf. Nah ulama salaf yaitu para imamuna, ulama salaf, para salaf soleh. Jangan sembarangan sholat musak geleme dhewe. Kalau sholat semaunya dia enggak bener nanti. Kalau sholat yang benar ikut pelajaran ulama salaf soleh, itu cara sholat yang benar. Kita sudah ikut sholatnya ulama salaf soleh. Belajar ikut ya. Nah gitu. Saya ulang. Mi'raj hasilnya sholat. Hudzaifah bertanya, terus Nabi sudah Mi'raj,
menghadapkan diri, dihadapkan dia kepada Allah. Maaf Nabi, kalau saya nggak mungkin dipanggil Mi'raj seperti beliau Rasul. Saya nggak mungkin sampai kiamat, nggak mungkin aku Hudzaifah dipanggil oleh Allah di hadapan Allah seperti beliau Rasul. Terus bagaimana ya Rasul? Saya nggak tahu zat Allah ini. Saya kalau nanti mencari Allah, ketemu Allah, bagaimana? Kayak apa Allah? Kayak apa Allah? Di mana Allah? Jawabnya Nabi, mudah Hudzaifah. Mudah bagaimana? Mi'raj hasilnya sholat, maka sholat yang pas harus bisa mi'raj. Maka Nabi berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, as-sholatu mi'rajul mu'min. Ini ada hadis as-sholatu mi'rajul mu'min. Saya ulang, mi'raj hasilnya sholat 5 waktu. Seorang yang mukmin menjalankan sholat harus bisa mi'raj. Kalau sholat belum bisa mi'raj, ya belum mukmin.